bahwasanya Fatihah itu harus dibaca, didengarkan minimal kepada telinganya sendiri. Aja jangan memang apa langkah suaranya. Ini harus didengarkan. Tapi hanya sekedar itu saja, telinga sendiri aja yang dengar. Mau sholatnya jahar, mau sholatnya yang enggak jahar, itu bacaannya itu bacaan kalau rukun qauli itu harus didengarkan oleh telinganya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Baitul Muslimin ingkang kawula hormati, mugi syukur maring Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih pai kesempatan, diberi kesehatan, tetap iman, tetap Islam, hingga kita sangket kumpul bersama dalam rangka ngaji rutin, terutamanya sholat subuh berjamaah. Sholawat serta salam kita aturakan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kita besok yaumul qiyamah oleh syafaatipun, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknu ar-rabi'u qiraatul Fatihati. Rukune salat yang keempat yaitu qiraatul Fatihati, maca Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ora tiarani salat lamun wong salat ora maca Fatihah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qiraatul Fatihah, membaca Fatihah itu salah satu menjadi pokok dalam sholat. Makanya Fatihah itu selalu dibaca di setiap rakaat, sholatnya sholat fardu ataupun sholat sunnah. Bagi si imam ataupun makmum ataupun seorang yang sholat dalam keadaan munfaridan atau sendirian, ini wajib hukumnya. Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah yang biasa kita kenal dan kita paling hafal-hafalnya surat dalam Quran ya Fatihah. Kalau yang lain mungkin kadang dadak kongkon eling dikit bisa maca. Kalau Fatihah saya yakin tangi turu baik gak? Maca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung bisa, otomatis hafal karena sering dibaca Fatihah. Tapi walaupun sering dibaca, kadang kita lalai dalam memenuhi beberapa kriteria-kriteria Fatihah yang bisa dikatakan sah dalam
Kadang ana sing maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin yang enam rubel bae. Ini aslinya ya perlu saya sampaikan. Quran itu punya hak untuk dipenuhi dalam membacanya. Salah satunya adalah tajwidnya, makharijul hurufnya, dan beberapa ketentuan-ketentuan yang lain. Apalagi dalam sholat yang menjadi salah satu penentu kesahannya sholat dan salah satu kesahannya Fatihah itu sendiri sehingga bergantung kepada kesahannya sholat. Enggak bisa seenaknya. Bahkan di sini diterangkan ada beberapa syarat sebuah Fatihah itu bisa dikatakan sah dalam sholat. Yang pertama adalah tartib. Tartib berurutan. Jadi wong maca Fatihah ora kono sing tengah ndi awal mau akhir enggak boleh. Harus berurutan. Terus mualah. Al-mualah yaitu satu ayat langsung disambung ayat setelahnya, sambung lagi setelahnya, sambung lagi setelahnya. Tidak boleh satu ayat dengan ayat yang lain ada sebuah pemisah yang kira-kira dikatakan lama. Lebih dari kira-kira orang berhenti menarik napas. Karena setiap satu ayat berhenti, orang baca Quran berhenti itu kan tujuannya untuk menarik napas. Ya, orang narik napas itu kira-kira berapa lama kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya mungkin segitu. Jedanya itu jeda di antara satu ayat itu mungkin segitu saja. Coba kalau Bismillahirrahmanirrahim. Iki imam iki turu takin supaya beli macam-macam. Kan seperti itu. Ya itu fasal yang lama itu. Ketika membaca Fatihah ada sebuah fasal pemisah yang lama fayadurru, maka itu bisa menyebabkan tidak kesahannya sebuah Fatihah. Itu yang kedua. Jadi, maka yang kedua ini ketika membaca Fatihah harus ada mualah di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Terus yang ketiga mura'atu hurufiha. Orang baca Quran, orang apalagi baca Fatihah itu harus menjaga huruf-hurufnya. Jangan sampai ada satu huruf yang tidak ikut dibaca. Makanya penting. Sebodoh-bodoh nih kita orang bisa maca Quran, kudu bisa maca Fatihah. Jadi orang pengen mau seorang bisa-bisanya membaca Quran nyenang minimal bisa baca Yasin. Kun mah tujuannya apa? Kambaran besok bisa dokakan wong tua nalika wis mati. Tapi Fatihah itu harus benar bisa baca. Karena itu penentu dalam sholat. Jangan sampai ada yang kelewat satu. Untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wane yang tengah-tengah langkah misalkan. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Nah, ini enggak ada wawunya. Ini kalau ada huruf satu saja yang hilang dari suratul Fatihah, maka batalat sunatuh. Batal salatnya. Atau mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ini sama hukumnya batal. Mengganti suatu huruf dan huruf yang lain. Contoh misalkan siratal ladzina an'amna 'alaihim, an'amta diganti an'amna 'alaihim. Ini salah.
Ya, niku. Terus mura'atu tasdidiha. Tasdidnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu paling vital tuh di situ. Perlu diperhatikan kita baca suratul Fatihah. Itu yang paling vital di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Merubah makna nanti. Kalau kita baca suratul Fatihah paduan anggap seperti macam-macamnya baik, enggak memperhatikan. Ini bisa salah. Maknanya juga bisa salah. Maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah Allah. Na'budu kami menyembah, wa iyyaka hailan hanya kepadamu lah Allah kami meminta pertolongan. Kalau enggak ada tasdidnya lain maknanya. Makanya ini perlu juga, makanya di sini disampaikan di antara salah satu yang perlu diperhatikan dalam baca suratul Fatihah itu tasdidnya. Bisa-bisa kalau nanti merubah makna dan dia tahu apa maning sampai sengaja, ya wis batal salatnya. Terus qiraatu kulli ayatiha. Nah, ini semua ayatnya harus dibaca. Termasuk membaca bismillah. Ini menurut mazhab kita bismillah ayatu min ayati suratil Fatihah. Kalau ada yang lain jadi Mekah sih, orang juga maca bismillah sih. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Kan ngoten nggih? Yang pernah di Mekah kan enggak ada bismillahnya, enggak jahar bahasanya. Kalau baca enggaknya Allah alam. Yang penting beliau-beliau mereka itu enggak beriktikad bahwasanya bismillah ayatun min ayati suratil Fatihah. Mungkin mazhabnya beda. Kalau kita bismillah itu termasuk satu ayat dari suratul Fatihah, maka wajib dibaca. Terus ada mulahnil mukhilli bil makna, ada cacat al mukhil ada mulahni. Lahan itu bahasanya apa sih, cedal tapelo. Yang kira-kira enggak nyacat, enggak merusak kepada makna. Tapi di sini contohkannya orang baca an'amta dibacanya an'amtu atau an'amti. Ini enggak boleh ini. Bisa batal sholatnya ini. Terus lagi antakuna halatal qiyami fil fardi. Orang baca Fatihah sepenuhnya Fatihah itu dibaca dalam keadaan berdiri. Kadang terjadi fenomena seperti ini itu kalau orang yang datang sholat kari, wong sholate kari, buru-buru. Fala tasihu idza qara'a juz'an minha ma'ahwihi lirruku'. Meragatna Fatihah, menyelesaikan Fatihahnya itu harus semuanya dalam keadaan masih berdiri. Kalau ada sebagian yang masih dalam keadaan berdiri, sebagiannya karena buru-buru sarapan mudun sudah mau menuju turun ke ruku, maka nggak sah. Ini perlu diperhatikan. Kadang sunnatul ladzina an'amta 'alaihim imamnya Allahu Akbar, buru-buru. Nah, ini kalau Fatihah tidak dibaca sepenuhnya dalam keadaan berdiri, maka enggak sah. Itu seperti itu. Paham ya? Terus ayyusmi anafsahul qiraah. Ini yang saya kemarin sudah saya sampaikan di masalah takbir. Takbir itu kan juga sama dengan suratul Fatihah dalam kesamaannya sama-sama rukun qouli. Maka rukun qouli itu minimal harus didengar oleh telinganya sendiri. Jadi wong maca Fatihah ora kena sangkeme umak-umi orang metu suarane ning jero ati. Ning jero di batin dewek wae.
Jadi ora macan jero meneng bae. Macan jero ati. Ini mau sholat kadang kan anak sing modelnya kayak kon. Ini perlu disampaikan. Dan harus dibenahi mulai sekarang berarti. Bahwasanya Fatihah itu harus dibaca, didengarkan minimal kepada telinganya sendiri. Aja jangan memangap pelangkah suarane. Ini harus didengarkan. Tapi hanya sekedar itu saja. Telinga sendiri aja yang dengar. Mau sholatnya jahar, mau sholatnya yang enggak jahar, itu bacaannya itu bacaan kalau rukun qauli itu harus didengarkan oleh telinganya sendiri. Santer-santer terlalu keras ya jangan mengganggu tetangga. Enggak ada suaranya sama sekali, menjerung hati, ya jangan. Minimal didengarkan untuk telinganya sendiri. Itu seperti itu. Terus Allah yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Orang membaca suratul Fatihah dalam sholat jangan ada yang terselip di dalamnya zikir yang lain. Aja sampai ketika membaca suratul Fatihah di tengah-tengahnya kita aku ngucap sesejene. Selainnya itu enggak boleh. Kalau tidak ada kepentingan yang maslahat dalam sholat. Apa contohnya? Contohnya kadang mungkin ini saja terjadi. Wis biasa, sudah terbiasa kalau kita wahimnya. Itu kan kadang kalau kadang orang itu kalau sudah terbiasa alhamdulillah ya wis mas alhamdulillah baik. Oh iya alhamdulillah. Pas sholat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah. Nah, itu enggak usah alhamdulillah. Enggak usah baca alhamdulillah ketika kita apa? Sedang membaca suratul Fatihah. Karena itu termasuk al-zikrul ajnabi yang tidak ada laisa mim maslahatis sholat. Tidak ada maslahatnya kepada sholat. Misal terlanjur terjadi. Bagaimana? Kalau terlanjur terjadi, misalkan kita lagi baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, alhamdulillah. Nah, batal enggak? Enggak. Kita ulangi lagi dari awal. Ketika kita wahim, alhamdulillah. Kita ingat, maka kita ulangi lagi dari awal. Baca lagi. Fayajibu alaihi isti'nafuha min jadidin. Maka dia harus mengulanginya lagi. Beda lagi kalau kita mengucapkan zikir yang nyela-nyelani di antara Fatihah itu adalah zikir yang ada maslahat dalam sholatnya. Contoh sujud tilawah. Atau amin atau menjawab qiraahnya imam. Itu kan ada maslahat yang berhubungan dalam sholat. Maka enggak usah diulangi lagi ketika terjadi. Ya setelah itu teruskan lagi saja. Itu udah enggak apa-apa. Terus yang lagi adalah qaunuha bil arabiyyah yang jelas. Fatihah itu harus dibaca dalam keadaan berbahasa Arab. Ini sudah jelas. Yang menjadi permasalahannya itu misalkan lamun sama sekali orang ngerti-ngerti ajan ki wong salat. Contoh gampang ki wong mualaf lah. Belum pernah belajar ngaji, belum pernah belajar apa dan lain sebagainya. Ada solusinya. Al-hukmu idza ajaza 'anil Fatihah wajaba 'alaihi ta'allumuha wa hifdzuha. Kalau memang cukup waktunya, masuk waktu sholat, ketika waktu sholatnya panjang, cukup untuk belajar dan menghafalkan, maka belajarlah dulu dan dihafalkan dulu. Itu seperti itu.
Terus yang kedua, fa illam yahfadha wajaba kitabuha fi waraqatin yaqra'u minha. Kalau misalkan sudah belajar, tapi kalau misalkan disuruh ngapalin kok nggak hafal, waktunya mau habis, tulis di tulisan kertas, sholat bari maca oleh, sholat bari maca Quran, baca tulisan itu boleh, nggak apa-apa. Atau misalkan ada yang nalkin, ana sing ngwarai ning pinggire, ditalkin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu boleh. Kalau memang ada keterbatasan tadi yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan masih nggak bisa lagi, masa orang bisa? Kau belajar dikit, wis bisa mungkin lah, angel bisa. Omane sekan apal. Kalau sudah nggak bisa lagi, qara'a sab'a ayatin la tanqusu hurufuha an hurufil Fatihah. Maka boleh baca surat yang lain, ayat-ayat yang lain enggak Fatihah. Yang penting jumlah hurufnya sama dengan Fatihah. Yang penting jumlah hurufnya sama dengan Fatihah. Itu enggak apa-apa. Atau misalkan nggak bisa, bisa diganti dengan zikir. Zikir apa saja, yang penting jumlah hurufnya sama dengan Fatihah. Ini berurutan ya, berurutan nggak bisa, ini berurutan. Jangan sampai orang yang ganti zikir, orang yang ganti surat yang lain, itu nggak boleh. Ini kalau emang nggak bisa, boleh diganti itu, nggak bisa boleh diganti yang lain. Kalau misalkan diganti dengan ayat yang lain nggak bisa, diganti zikir nggak bisa. Orang ngerti pisan, wong iki model apa? Orang ngerti aja, ngaku orang Islam itu orang bisa sama sekali. Bu nggak tahu. Fa in ajaza waqafa bi qadriha. Kalau nggak bisa lagi wis mentok orang bisa apa-apa. Padu meneng biasa ribut. Allahu Akbar. Menang wis. Waqafa bi qadriha, menang kadar kira-kira wong maca Fatihah itu berapa lama. Cep neng. Ini bagi orang yang sama sekali nggak mampu, memang boleh saja. Ini bukan sebuah pilihan. Ini kalau nggak ada, ini solusi ya, namanya solusi. Bukan sebuah pilihan, solusi saja. Nggak boleh milih kita. Kalau emang urutannya seperti orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Solusinya kalau nggak mau berdiri boleh duduk. Solusinya kalau nggak bisa duduk boleh tidur miring. Solusinya kalau nggak bisa tidur miring apa? Tidur terlentang. Boleh. Ini solusinya. Bukan sebuah pilihan. Kita sholat boleh berdiri, boleh duduk, boleh ini. Itu kalau sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib selama masih mampu untuk berdiri, maka sholatnya wajib dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Kalau nggak mampu boleh duduk. Selagi mampu dalam keadaan duduk, nggak boleh ditawar lagi untuk dilakukan dalam keadaan tidur miring. Itu seperti itu urutannya. Kok nggak boleh milih itu nggak boleh. Paham ya? Mas'alatun mata yaskutu wujubul Fatihah. Sekarang menjadi permasalahannya, Fatihah itu kan wajib hukumnya bagi imam, makmum. Wong sing dadi imam ya wajib baca Fatihah. Sing makmume wajib baca Fatihah. Sholat dhewe kan langkah imam langkah makmum dhewe kan posisinya ya wajib baca Fatihah. Sekarang ada enggak yang Fatihah itu menjadi gugur kewajibannya? Ada. Tapi ntar. La tasqutul Fatihatu abadan illa fi halatin wahidatin. Suratul Fatihah, kewajiban membaca surat Fatihah itu tidak bisa gugur, tidak bisa hilang kewajiban dibacanya selamanya kecuali dalam satu keadaan. Fi wahiyya halatul masbuk. Yaitu ketika ada makmum datang terlambat, posisinya sebagai masbuk.
Allahu Akbar. Kita tekan terlambat ya. Misalkan contoh, ada orang berjamaah datang terlambat. Teka-teka, srok, teka memposisikan dalam soft, imamnya wis ruku. Apa yang dilakukan makmum? Jagian takbir Allahu Akbar. Terus takbir lagi langsung ruku. Langsung ruku saja. Itu nggak wajib Fatihah, itu udah ditanggung oleh imam. Kalau mau menemui satu rakaat itu. Yang penting takbirnya si makmum menangi ruku si imam, tumak ninai ruku imam. Tuh. Nah, sekarang masbuk itu kriteria masbuk, dikatakan masbuk itu yang bagaimana? Huwa man adraka min qiyamil imami zamanan la yasa'u fihi qiraatul Fatihah. Seorang makmum dikatakan makmum masbuk itu adalah seseorang yang datang ke masjid berjamaah, datang ke sebuah jamaah sholat. Dia hanya menjumpai beberapa waktu saja atau menjumpai waktunya, menjumpai waktu bersamaan dengan imam itu. Kira-kira waktu itu kalau dibaca Fatihah nggak cukup. Contoh seperti ini. Si imamnya sudah baca surat di mana surat itu hampir selesai. Contoh misalkan idza jaa misalkan ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wis tekan ngono kan? Nah ini seterus barang kita tekake, iku tekan kono imam maca. Otomatis kan kalau kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca Fatihah kan nggak mungkin cukup sampai imamnya ruku. Maka di sisa waktu itu sampai ruku, kita yang datang tadi terlambat, kalau memang nggak cukup untuk baca Fatihah, nggak usah diselesaikan. Seoli baik, misalkan kita tahu Ar-Rahmanir Rahim, imam ruku, Allahu Akbar, apa yang kita lakukan? Jaga ruku. Yajibu alaihi ayyubadiru bil Fatihati ba'da takbir. Ketika kita menjadi masbuk, ketika kira-kira kok kita datang, kita baca Fatihah, imamnya wis pragat, kita durung pragat, imam wis ruku. Kita ini durung pragat Fatihah kok kira-kira imam wis ruku, maka jagi Allahu Akbar terus kita baca Fatihah. Wala yusanu lahu du'aul iftitah. Wis ora usah maca doa iftitah maning. Jagi maca Fatihah wis ora usah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhan swen. Langsung baca Fatihah saja. Wa yarka'u ba'da ruku'il imam mubasyaratan. Langsung kalau nanti imamnya ruku, kita langsung saja ikut. Gak usahlah diselesaikan Fatihahnya. Wala yajuzu lahu ikmalul Fatihah. Gak boleh baginya untuk menyelesaikan Fatihah. Kalau dia mau menemui satu rakaat itu. Kalau kita ngotot menyelesaikan Fatihah, ya, barang anu imam wis Allahu Akbar ruku wis iktidal pisan, berarti rakaat sampean yang satu itu enggak sah. Dianggap tidak menemui satu rakaat. Maka nanti setelah selesai satu rakaat, setelah selesai sholat, imam salam sampai menambahi satu rakaat lagi. Walakin yusanu lahu ikmaluha idza ghalaba ala dhannihi tatwilul imam fir ruku. Kecuali kalau kita tahu imamnya biasanya bakal ruku kesuwe. Imamnya kalau rukuknya lama, maka kita boleh selesaikan dulu Fatihahnya. Kalau kita memang udah tahu betul biasanya imam ini bakal rukuk ki suwe. Selesaikan dulu kira-kira kita intinya kita menjumpai rukuk kita itu menjumpai rukuknya imam. Itu seperti itu. Kira-kira paham tambatan ki? Orang paham ya japri mawon kula. Nggih.
Intinya gini, intinya orang yang masbuk, orang yang datang terlambat, ketika kira-kira si masbuk itu baca Fatihah, itu belum selesai imam sudah ruku, maka yang dilakukan jagi ruku. Intinya bukan. Sampeyan teka sholat terlambat, Fatihah durung pragat, imam wis ruku, intine sampean kongkon langsung jagi ruku bae. Wis ora usah dipragatno Fatihah. Wis ditanggung ning imam. Itu seperti itu maksudnya. Supaya enggak terlambat. Ora usah diperakatakan Fatihah ora apa-apa. Paham nggih? Intinya mangoten intinya. Karena sing arane makmum iku ya kadang ada yang terlambatnya mepet pisan, kadang was-was, kadang yang nggak tahu itu was-was. Kalau nggak tahu itu kadang was-was. Yo maca Fatihah, maca acan sih kita nih. Berangkat nambahin dikit. Ini ketentuannya sudah tahu, kita semua sudah tahu. Pokoknya kalau kita datang terlambat, kira-kira kok belum selesai imamnya sudah ruku, maka yang kita lakukan adalah langsung ruku mau. Paham gini nggih? Ini kalau seumpamanya kok ngotot baca iftitah dulu. Kalau seumpamanya sampai enggak menjumpai rukuknya si makmum, rukuknya si makmum enggak menjumpai itu makninah rukuknya si imam, maka rakaat yang tadi dilakukan bersama imam yang pertama tadi dianggap enggak sah. Maka nanti bisa harus ditambahi lagi 1 rakaat. Itu seperti itu. Paham nggih? Ar-ruknul khamisu ar-ruku'u wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiluna biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, aghnina wa ahlana wa auladana bil ilmi wa zayyina wa iyyahum bil hilmi wa akrimna wa iyyahum bit taqwa wa jammilna wa iyyahum bil afiyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar